Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua tetap semangat dan bersukacita pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada seorang pun yang menginginkan menjalani kehidupan yang dipenuhi dengan kegelisahan, kecemasan, atau kekhawatiran. Kita semua merindukan kedamaian. Ada banyak cara yang dipakai oleh manusia untuk mencari kedamaian, dan seringkali melalaikan uluran tangan Tuhan. Tapi pada pagi hari ini, mari datang di hadirat Tuhan, mencari kedamaian hanya dengan penyerahan penuh di hadapan Tuhan. Kau rindukan damai dan iman yang permai dengan usaha yang sungguh. Bersatu hati datang di hadapan Tuhan, menyembah di hadapan Tuhan. Kau rindukan damai dan iman yang permai dengan usaha doa sungguh. Takkan kau terima damai dengan iman hingga kau serahkan dirimu. Sudahkah dirimu kau serahkan di mezbah hatiku dipimpin oleh Roh-Nya, damai serta berkat Engkau hanya dapat dengan tubuh jiwa berserah. Terima kasih Tuhan. Hendaklah berjalan Engkau di dalam terang agar Engkau berkelimpahan. Taat kepadamu, serahkan dirimu, pastilah luka sakit sembuh. Sudahkah dirimu kau serahkan di mezbah hatiku dipimpin oleh Roh-Nya, damai serta berkat Engkau hanya dapat dengan tubuh jiwa berserah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu masih tetap semangat, terutama semangat memuliakan nama Tuhan. Mari bersama-sama mulai ibadah kudus pagi ini. Saya jemput Bapak Ibu Jemaat bangkit berdiri. Kita mohon kuasa Allah menyertai ibadah kita. Mari bersama tundukkan kepala, kita berdoa. Sesungguhnya pertolongan kepada kita dalam ibadah pagi hari ini jadi dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang selalu memelihara ciptaannya
dan menguatkannya. Turunlah kiranya anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Allah Roh Suci menyinari ibadah kudus pagi hari ini. Haleluya. Amin. Jemaat masih berdiri, bersama-sama kita nyatakan iman kita. Mari ucapkan penuh penghayatan. Mari jemaat bersama-sama berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Bapak Ibu jemaat semuanya membuka hati menyambut firman Tuhan. Mari mempersiapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah menyerah walau keadaan tidak sebaik yang kita pikirkan. Jangan pernah berhenti untuk percaya walaupun kenyataan mengecewakan kita. Jangan pernah lari dan berpaling dari kasih Tuhan. Jangan menyakiti hati Tuhan dengan sikap hidup kita. Mari tetap setia, berdoa dan berharap, karena doa mampu mengubah segala sesuatu untuk kita. Amin. Saat keadaan di sekeliling ada di luar kemampuanku Tuhan, saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Amin. Terima kasih Tuhan. Di saat kenyataan di depan
mengecewakan perasaanku Tuhan. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa seperti matahari kita mengganti kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur padamu untuk pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk kebaikan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan kalau di pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu, kami buka hati dan pikiran kami hanya kepadamu ya Tuhan. Jamah dan berkati setiap kami, urapi setiap kami ya Tuhan Yesus, biar firman-Mu itu boleh kami dengar, boleh firman-Mu itu boleh kami renungkan, dan firman-Mu itu boleh tertanam dalam hidup kami. Dan pada akhirnya nanti firman-Mu itu akan berbuah yang lebat dalam seluruh hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami khususkan waktu ke depannya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. 2 minggu ke depan ini ya, kita akan ada satu khotbah seri yang bicara tentang isi hatinya Tuhan. Jadi setelah panjang 2 minggu ini ada satu tema khotbah besar yang kita mau bicarakan, yaitu tentang isi hatinya Tuhan, dibagi 2. Yang hari ini kita akan bicara tentang kesedihan yang dalam dari Tuhan. Yang kedua itu bicara tentang apa yang menjadi kesukaannya Tuhan. Jadi 2 minggu ini, sekali lagi saya ulang bahwa kita akan bicara tentang isi hatinya Tuhan. Minggu ini secara khusus kita akan membahas tentang apa yang menjadi kesedihan dari Tuhan. Dan yang kedua nanti minggu depan, minggu berikutnya kita akan membahas tentang apa yang menjadi kesukaannya Tuhan. Nah, mari kita sama-sama mulai dengan yang pertama, kesedihan yang dalam dari Tuhan. Mari saya ajak kita semua untuk membuka 2 bagian firman Tuhan. Yang pertama dari kitab Lukas pasal yang ke-13 ayat yang 34. Lukas pasal 13 ayat 34 dan nanti kita sambung dengan Lukas 19 ayat 41. Yang pertama dulu Lukas 13 ayat 34, saya akan bacakan bagi kita. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Itu Lukas 13 ayatnya yang ke-34. Nah sekarang kita lihat di Lukas 19 ayatnya yang ke-41. Lukas 19 ayatnya yang ke-41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangis. Lukas 19 ayat yang ke-41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu adalah kota Yerusalem, ia menangis. Saudara, topik yang diambil pada hari ini bicara tentang kesedihan Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita perhatikan tidak banyak Alkitab mencatat kata-kata yang tidak banyak Alkitab mencatat tentang Yesus sedih. Ya. Sepemahaman saya hanya sekitar ada 3 atau 4 ayat yang memang secara
terang-terangan mencatat bahwa Yesus menangis, Yesus sedih, itu yang terjadi, ya. Nah, hari ini kita akan belajar salah satunya. Jadi ceritanya di sini kalau kita melihat gambarannya adalah di Lukas 19 ayat 41, ini ceritanya Yesus beberapa hari menjelang dia disalibkan, 3-4 hari sebelum Yesus disalibkan, Yesus datang lagi ke Yerusalem. Selama ini Yesus berusaha menghindari Yerusalem karena Yesus tahu ketika dia datang ke Yerusalem orang-orang pasti akan menangkapnya, pasti akan membunuhnya. Nah, tapi kali Yesus menghindar. Nah, menjelang dia disalibkan, Yesus berkata kepada para murid-muridnya untuk mari kita masuk lagi ke Yerusalem. Tapi kali ini masuknya Yerusalem agak berbeda. Kalau Bapak Ibu tahu ceritanya, Yesus menunggang keledai, naik dan seluruh kota itu bersorak-sorai, bergembira menyambut kehadiran Yesus. Dan mereka meneriakan Hosana, dimuliakan Raja yang di tempat yang maha tinggi. Itu kata-kata yang muncul. Nah, di ayat yang ke-41 ini ketika Yesus akan memasuki, ya jadi akan memasuki kota itu, dari jauh dia sudah melihat kota itu, dia menangis seperti yang tercatat di ayat yang ke-41. Nah, tentunya kalau kita melihat hal ini, Yesus tidak menangis melihat kota itu yang amburadul misalnya, yang kotor lah, yang ambruk lah, sama seperti Nehemia ketika dia diberitahukan tentang kotanya, benteng-benteng Yerusalem sudah hancur, maka kemudian Nehemia menangis. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena begini saudara, Yerusalem itu pada waktu itu merupakan kota yang terpandang. Kenapa saya bilang kota yang terpandang? Saudara masih ingat bahwa di kitab Ulangan pasal 16 itu dikatakan bahwa selama 1 tahun 3 kali orang Israel, bangsa Yahudi itu harus datang ke bait sucinya Allah yang waktu itu ditetapkan di Yerusalem. Dia harus datang ke sana untuk beribadah 3 kali selama 1 tahun. Itu artinya Yerusalem itu setiap tahun dikunjungi selama 3 kali oleh para pendatang-pendatang atau oleh orang-orang Yahudi yang akan beribadah di rumah Tuhan. Bait Allah pada waktu itu atau ibaratnya gereja pada waktu itu dibangun di Yerusalem, luasnya kurang lebih seperti sebuah stadion olahraga. Ya, Stadion Gajayana mungkin kalau di sini. Kurang lebih besarnya seperti itu. Jadi dibangun di sana dan selama setahun 3 kali orang datang dari sana. Orang dari macam-macam tempat. Pendatang-pendatang Yahudi yang ada di perantauan semua datang. Salah satu buktinya adalah ketika Yesus baru lahir di umur 12 tahun, dia diajak sama Yusuf dan Maria beserta sanak saudaranya pergi ke Yerusalem. Dan di sana kita tahu ceritanya bagaimana Yesus hilang, dia dikatakan hilang. Nah, itu menandakan bahwa selama 3 kali dalam 1 tahun bangsa Israel itu harus datang ke sana. Nah, saudara, karena 3 kali dalam 1 tahun dan mereka dari mana-mana, tentunya di Yerusalem itu akan ada banyak sekali penginapan. Ada banyak sekali tempat makan. Sama seperti Malang ini, setiap penuh dengan tempat-tempat wisata, tempat-tempat hotel penginapan, tempat main, tempat makan. Kenapa? Karena 1 tahun 3 kali orang dari macam-macam, orang Yahudi dari macam-macam tempat akan datang. Ya, itu kondisinya seperti itu. Kondisi yang kedua adalah karena di bait Yerusalem ada bait suci, itu artinya pusat agama, pusat budaya, pusat pemerintahan tanda kutip Yahudi itu ada di Yerusalem. Ya, bangsa Israel pada waktu itu ada di bawah kendali atau di bawah kekuasaannya Roma, sehingga mereka harus ikut dengan aturan-aturan di Roma. Satu-satunya tempat di mana orang Israel atau bangsa Yahudi boleh menetapkan sendiri aturannya itu hanya boleh di bait suci. Ya, jadi seperti konteksnya mungkin seperti Vatikan saat ini berada di daerah Italia, di daerah Roma, tetapi Vatikan itu punya pemerintahan sendiri yang boleh berbeda dengan negara yang besarnya. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, Yerusalem sama, konteksnya sama seperti itu. Jadi kita sama-sama melihat bahwa Yerusalem ini ketika Yesus menangisi Yerusalem ini pasti itu bukan tentang kotanya, pasti bukan dia melihat kekumuhan kotanya atau apa, karena saya yakin Yerusalem pada waktu itu adalah kota besar, kota yang ramai, kota yang banyak persinggahan, banyak dikunjungi. Nah, jadi di sini jelas ketika dikatakan dalam Lukas 19 ayat 41 dikatakan ketika Yesus menangisi, yang Yesus tangisi atau yang apa yang menjadi kesedihannya Yesus itu pasti bukan kotanya. Tetapi, nah apa yang mau kita pelajari di sini? Kita mau melihat bahwa Yesus menangis di sini adalah apa yang menjadi isi dari kota itu, itulah yang Yesus tangisi. Nah, kita lihat yang pertama, apa yang ada di dalam Yerusalem, ya.
Saudara, kalau kita membaca secara khusus di ayat 19, kita akan melihat bagaimana di ayat, kalau kita lihat di ayat 45 48 dikatakan Yesus mensucikan bait Allah. Kita tahu sama-sama ceritanya. Yesus masuk ke Yerusalem, dilulukan, dia masuk ke rumah ibadat, dia lihat di sana ada banyak sekali orang berdagang dan segala macam, sehingga akhirnya dia marah, dia mengobrak-ngabrik itu semua. Itu kita tahu sama-sama, singkat ceritanya seperti itu. Nah, jadi di sini kita ngelihat pertama yang menjadi perhatian Yesus yang pertama itu adalah pemuka agama. Jadi ada 3 kelompok orang yang akan yang akan kita belajar hari ini. Yang pertama itu adalah tentang pemuka agama. Apa yang dimaksud dengan pemuka agama? Ini tentunya kategorinya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan semua orang atau imam-imam yang bertugas pada waktu itu di bait sucinya Allah. Kita lihat yang pertama. Orang atau pemuka agama adalah orang-orang yang memahami dan memiliki pengetahuan tentang agama. Ya, itu konteksnya seperti itu. Orang-orang ini tahu tentang firman, tahu tentang kebenaran, tahu tentang Mesias, tahu tentang semua yang Allah lakukan, tetapi mereka tidak percaya. Itu pemuka agama. Bahkan mereka menggunakan pengetahuan mereka dan keistimewaan yang mereka miliki untuk kepentingan mereka pribadi. Apa keistimewaannya adalah, Bapak Ibu, kalau kita datang ke gereja hari-hari ini maka kita pasti akan membawa Alkitab. Di zaman dulu tidak seperti itu. Alkitab itu hanya eksklusif ada berupa gulungan-gulungan perkamen yang itu disimpan di bait suci dan hanya seorang imamlah yang boleh membaca hal itu. Artinya apa? Semua tidak punya akses terhadap firman, tidak seperti yang hari-hari ini kita dapatkan. Nah, keistimewaan itu dimiliki oleh si imam, dan imam itu yang paling berhak untuk mengajar, yang paling berhak untuk menentukan itu adalah si imam ini. Jadi kita lihat di sini ada keistimewaan yang dimiliki oleh para imam, ada keistimewaan yang dimiliki oleh orang-orang, tetapi kemudian mereka bisa mengajar apa saja, bahkan bisa mengajar sesuatu yang bertentangan tanpa diketahui. Karena apa? Karena tidak semua orang punya akses terhadap Injil, tidak semua akses terhadap firman Tuhan. Jadi kita bisa lihat yang pertama adalah, ciri yang pertama itu adalah pemuka agama atau orang-orang yang memahami atau memiliki pengetahuan agama, tetapi mereka tidak mempercayai apapun yang tertulis dalam Alkitab itu. Loh, kok bisa pertanyaannya? Bisa, karena hati mereka keras, hati mereka bebal, mereka menolak kebenaran firman Tuhan itu. Nah, kita ngeliat cirinya, apa saja yang dimaksud dengan ciri pemuka agama ini. Yang pertama, mereka bisa menggunakan ayat firman Tuhan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Jadi menggunakan firman Tuhan tidak sesuai dengan konteksnya. Mereka bisa mencomot sana sini, mencomot firman sana, mencomot firman sini, menggunakannya untuk kepentingan diri sendiri. Yang kedua, jika ayat itu menguntungkan mereka, maka mereka akan menjadikannya sebagai kekuatan. Tetapi jika sebaliknya, maka mereka bisa menganggap ayat tersebut tidak berlaku. Ini juga terjadi dalam konteks Tuhan Yesus. Waktu itu murid-muridnya, Yesus berdiskusi dengan ahli Taurat, dan ada satu peristiwa di dalam Matius 15 ayat 3 sampai 9. Di situ waktu itu Yesus menegur bagaimana ahli Taurat itu mengatakan kalau ada seorang sudah memberikan persembahan kepada imam, maka dia tidak perlu lagi menghormati orang tuanya. Jadi konteksnya seperti itu. Padahal di Alkitab dikatakan hormatilah orang tuamu. Taurat mengatakan atau 10 perintah Tuhan mengatakan, yang kelima dikatakan hormatilah ayah dan ibumu. Tetapi itu bisa dinyatakan tidak berlaku seandainya orang Farisi atau ahli Taurat atau imam membutuhkan hal tersebut. Nah, inilah yang dimaksud dengan mereka mencari keuntungan. Pemuka-pemuka agama ini menggunakan kebenaran, menggunakan keistimewaan yang dimilikinya untuk kepentingan untuk kepentingan pribadi. Yang berikutnya, ciri berikutnya adalah kalau kita lihat konteks hari-hari ini itu adalah gini. Orang ini suka share di WA grup kah atau share setiap pagi. Dia selalu suka membangunkan kita dengan WA yang bersifat rohani, cerita-cerita Alkitabiah, hal-hal yang menarik, yang inspiratif, katakan begitu. Dia sering share begitu. Kalau dalam pertemuan-pertemuan ibadah ini orang-orang yang tutur katanya lembut, yang bahasanya rohaniawan, katakan begitu. Tetapi di sisi lain kehidupannya bertolak belakang dengan apa yang dia katakan, bertolak belakang dengan apa yang dia siarkan. Bahkan dia bisa lebih jahat dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Ciri yang berikutnya adalah dia bisa putar balikan segala sesuatu dengan menggunakan firman Tuhan. Jadi menggunakan firman Tuhan sesuai dengan seenaknya dia sendiri saja, tanpa melihat bahwa ini diperuntukkan untuk siapa dan seperti apa.
Menggunakan firman, yang ciri yang berikutnya adalah menggunakan firman Tuhan untuk menghakimi semua orang kecuali dirinya sendiri. Ketika di firman Tuhan diberitakan, dia lebih senang untuk menghakimi orang dengan firman itu daripada untuk menjadi cermin bagi dirinya. Itulah kategori yang pertama, pemuka agama, orang-orang yang tahu kebenaran, tahu firman, tetapi tidak melakukannya atau menolak kebenaran itu dalam dirinya. Tipe atau ciri yang kedua atau orang kedua yang ada di kota Yerusalem, kalau yang pertama tadi kita lihat ini adalah orang-orang yang pemuka agama, orang-orang yang tahu tentang firman. Yang kedua adalah bicara tentang orang-orang pengusaha atau pedagang. Saudara, waktu saya bicara pengusaha atau pedagang ini bukan berarti bahwa Yesus alergi atau Yesus anti dengan orang-orang berdagang. Bukan itu maksudnya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang sikap hatinya hanya fokus untuk memuaskan hawa nafsu pribadinya. Hanya itu. Jadi di sini kita ngelihat adalah ini orang-orang yang mirip dengan yang pertama, mirip dengan para pemuka agama ini. Hanya bedanya adalah kalau yang pertama tadi pemuka agama, dia tahu firman, dia tahu kebenaran, ibaratnya dia tahu Alkitab. Tapi kalau yang kedua ini, dia bisa orang yang tidak tahu tentang firman, tidak tahu tentang Alkitab, tetapi dia dekat dengan orang-orang yang mengetahui kebenaran atau yang bisa mengambil kebijakan, dan dia mempengaruhi dengan uangnya, dengan pengaruh yang dia miliki untuk mengatur hal tersebut. Ya, kalau konteks hari ini mereka orang-orang yang melayani untuk mendapatkan keuntungan untuk hal apapun. Keuntungan itu tidak selalu harus bersifat materi. Keuntungan itu bisa artinya apa? Nama baik, penghargaan, orang melihat dia, orang menghargai keberadaannya, orang meresponi dia dengan positif. Dia senang dengan jabatan-jabatan tertentu yang ada di gereja mungkin. Itulah konteksnya hari-hari ini. Mereka adalah orang-orang yang dalam gereja, namun keberadaan mereka hanya untuk menghakimi orang lain lagi. Sama seperti yang pertama, datang ke gereja sebagai orang-orang dengan menggunakan jubah-jubah tertentu di gereja, tetapi dia lebih banyak untuk menghakimi, menghancurkan, mengkhianati, memfitnah orang lain, bahkan mereka tidak segan-segan untuk memeras jemaat-jemaat yang ada. Ini konteks yang kita lihat dari pedagang ini. Kenapa begitu? Karena namanya pedagang. Yang penting adalah untung. Yang penting adalah mendapatkan keuntungan pribadi. Yang penting saya, orang lain terserah. Itulah konteksnya seperti itu. Dua gabungan ini, pemuka agama dengan pedagang, membuat Yesus marah dan membolak-balik tempat-tempat persembahan yang ada di Bait Suci. Ya, itu yang kedua. Ada lagi kelompok orang yang ketiga. Apa itu kelompok orang ketiga? Kelompok orang ketiga ini adalah kelompok rakyat biasa. Ini adalah kelompok orang yang fokusnya ritual tanpa makna. Apa maksudnya ritual tanpa makna? Setiap minggu ketika disuruh gereja, pasti mereka akan datang ke gereja. Lebih dulu datang, boleh duduknya di depan. Kalau disuruh apapun di gereja, mereka pasti akan lakukan. Tetapi tidak ada perubahan apa-apa yang terjadi di dalam kehidupannya dia. Ketika firman diberitakan, mereka hanya menikmati firman itu di mana? Di gereja. Keluar dari gedung gereja, hidup mereka biasa lagi. Tidak ada perubahan apa-apa yang terjadi di sana. Itulah dengan yang namanya dengan rakyat biasa. Mereka senang dengan hal-hal yang sifatnya fenomena-fenomena spiritual. Ada orang disembuhkan, ada mujizat dinyatakan, mereka senang sekali. Mereka senang sekali mendengar cerita-cerita tentang hal itu. Tapi apakah mereka mempercayai Yesus secara sungguh-sungguh? Belum tentu. Apakah mereka mengizinkan Roh Kudus untuk mengubahkan hidupnya mereka? Belum tentu. Apakah mereka membiarkan pikiran mereka diubahkan oleh firman? Belum tentu. Bahkan mereka bisa saja menolak hal tersebut. Sehingga mereka punya dua kehidupan boleh dibilang. Kehidupan di dalam gereja merupakan kehidupan yang sangat suci, sangat kudus, sangat luar biasa. Tapi begitu keluar dari gedung gereja, kehidupan mereka 180 derajat. Mereka bisa begitu luar biasanya, tidak menghormati, tidak apa-apa dan semua segala macam. Dan orang-orang ini ciri yang berikutnya adalah mereka tidak memiliki komitmen apapun. Susah bagi mereka untuk berkomitmen. Komitmen mereka hanya lakukan ketika disorot oleh banyak orang, ketika mereka ada dalam satu ruangan tertentu. Ketika ibadah, misalnya contoh seperti ini, ketika ibadah online, mereka tidak merasa memiliki komitmen apa-apa, bahkan komitmen apa-apa. Misalnya komitmen apa? Komitmen memberi persembahan, memberikan perpuluhan, atau mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan, itu tidak ada dalam kamusnya mereka. Atau mereka tidak memiliki komitmen untuk melakukan hal itu. Bahkan yang paling sederhana, komitmen untuk mengikuti ibadah pun juga tidak mereka kerjakan.
Ini rakyat biasa. Contohnya apa? Saudara, kalau saudara lihat di dalam kitab dalam kitab Lukas ini, kita lihat bagaimana orang Yerusalem itu ketika Yesus masuk mereka bersorak-sorak, mereka bergembira menyambut raja di atas segala raja, menyambut Yesus sang Mesias. Tapi saudara, 4 hari kemudian, 5 hari kemudian, apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Kenapa bisa begitu? Karena mereka tidak punya komitmen. Karena mereka adalah orang-orang yang senang dengan fenomena-fenomena. Mereka orang-orang yang dengar apa yang Yesus lakukan, melihat apa yang Yesus lakukan, bahkan mungkin menerima mujizat yang Yesus kerjakan, tetapi mereka menolak pribadi Yesus. Saudara, ketiga hal inilah, orang yang mengetahui firman dan menggunakan firman itu untuk kepentingan pribadi. Orang yang fokusnya untuk pemuasan hawa nafsu, dan orang yang agamawi, orang yang senang melakukan ritual tanpa makna, inilah yang menjadi perhatian Yesus. Mereka ini orang-orang yang lihat, yang dengar, bahkan mungkin menerima mujizat Tuhan, kuasa Yesus, tetapi sayangnya mereka menolak pribadi Yesus. Mereka senang dengan semua fenomena-fenomena spiritual, aktif dengan semua aktivitas keagamaan, tetapi tidak tidak mengizinkan Tuhan mengubah hati dan pikiran mereka. Hidup mereka sama aja. Sebelum dan sesudah mengenal Yesus, hidup mereka sama aja. Mereka memisahkan hidup keagamaan dengan hidup mereka sehari-hari. Firman tidak mengubah hidupnya mereka. Bahkan teguran Allah pun tidak mereka hiraukan. Itulah yang menjadi kesedihan yang dalam dari Yesus. Yaitu orang-orang yang dipilih, dipisahkan dari dunia ini, umat perjanjiannya, tetapi menolak dia, menolak sang juru selamat itu. Menolak pribadinya, menolak kuasanya, menolak hikmatnya, menolak kedaulatannya. Tapi sayangnya senang atau bersuka cita, mencari, bahkan berlomba-lomba untuk mendapatkan berkatnya Tuhan. Pribadinya mereka tolak, berkatnya mereka terima. Kuasanya, kedaulatannya mereka tolak, keberadaannya mereka tolak, tapi kalau giliran berkat, nomor 1 mereka menerimanya. Saudara, inilah yang menjadi kesedihan Yesus yang paling dalam hari-hari ini. Ketika melihat kepura-puraan yang ada di dalam pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi kesedihannya. Inilah yang menjadi arti dari kesedihan Yesus. Yesus sedih melihat orang-orang yang ditebusnya, orang-orang yang mengaku menjadi pengikutnya, hidup dalam kemunafikan penuh dengan kepura-puraan. Hidupnya hanya sebatas ritual tanpa makna. Mudah mundur dari komitmen ketika bahkan ketika Tuhan sudah begitu baik atas hidupnya mereka, begitu menyatakan semua kemurahan dan kebaikannya hari lepas hari atas hidupnya kita, dia begitu mudah untuk melupakannya dan kemudian tidak melakukan apa yang menjadi komitmen di dalam hidupnya. Komitmen untuk beribadah, komitmen untuk memberikan apa saja yang menjadi miliknya Tuhan, bukan hanya bicara tentang persembahan, persepuluhan, tetapi juga memberikan seluruh hidup kita, seluruh waktu kita, seluruh apa yang kita miliki untuk Tuhan. Itulah komitmen yang diharapkan oleh Tuhan, tetapi itu yang tidak bisa diberikan oleh orang-orang Yerusalem dan kita pada hari-hari ini. Saudara, saya ngajak kita membaca satu firman lagi dari kitab Mazmur pasal yang ke-51. Mazmur pasal 51 ayat 18 dan 19. Mazmur 51 ayat 18 yang 19 berkata seperti ini. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembilan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Saudara, mari kita jadikan firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai cermin untuk memperbaiki hidup kita dan menyelaraskan hidup kita kembali. Saudara, kesedihan Tuhan adalah ketika melihat kita anak-anaknya, pengikut-pengikutnya, orang-orang yang mengaku percaya sama Tuhan, orang-orang yang selama ini mungkin aktif, terlibat full ministry dalam pelayanan kepada Tuhan, tetapi kemudian hidupnya penuh dengan kepura-puraan, hidupnya penuh dengan kemunafikan. Kita orang yang tahu kebenaran, tapi tidak pernah mengizinkan kebenaran itu mengubah hidupnya kita. Kita adalah orang yang mungkin kelihatannya rohani di dalam gereja, di dalam persekutuan-persekutuan kita, tetapi kehidupan rumah tangga kita, kehidupan kita di masyarakat, itu menjadi bau yang busuk di antara keluarga dan di antara masyarakat. Mungkin kita adalah orang yang
antusias dengan seluruh aktivitas-aktivitas rohani. Kita bergembira, kita bersemangat dengan seluruh aktivitas-aktivitas rohani yang ada. Tetapi ketika kita keluar dari gedung gereja, hidup kita tidak jauh lebih baik daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mari jadikan firman Tuhan hari ini sebagai cerminan bagi kita semua. Cerminan untuk kita semua, untuk melihat lagi mana noda-noda yang ada dalam hidup kita yang perlu kita koreksi dalam hidupnya kita. Agar jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang berkata kepada Tuhan, salibkan dia karena kepura-puraan yang kita miliki. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih dan ajar kami pagi hari ini Tuhan untuk kami menelanjangi diri kami sendiri. Ajar kami pagi hari ini ya Tuhan untuk menanggalkan semua beban dosa, semua kepura-puraan, kemunafikan yang selama ini kami simpan dalam hidup kami. Ajar kami hari ini ya Tuhan Yesus untuk kami terus sungguh-sungguh berharap, sungguh-sungguh menggunakan firman itu sebagai koreksi bagi hidup kami, cermin bagi hidup kami, menyelaraskan hidup kami sepenuhnya hanya kepadamu saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah mengingat setiap pelanggaran kami. Engkau tidak pernah memperhitungkan kesalahan-kesalahan kami. Pengampunan-Mu yang besar, yang sanggup memulihkan kehidupan kami. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Pengampunan yang Kau berikan untuk kami anak-anak. Setiap pelanggaran dan dosa-dosa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa besar kasih. Kau pandang kita
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur padamu untuk kebaikan-Mu dan kasih setia Tuhan yang gak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk penjagaan-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan Tuhan yang kami rasakan sepanjang minggu yang sudah lewat. Kami percaya Tuhan Yesus di minggu yang ke depan yang akan kami jalani Tuhan Yesus. Engkau akan berjalan bersama-sama dengan kami. Engkau akan berjalan di hadapan kami, Engkau akan berjalan di belakang kami, dan Engkau akan menuntun kami hari lepas hari Tuhan. Engkau akan menolong dengan kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, dan memperlihatkan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Bapak Surgawi, kami berdoa menyerahkan gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus, yang sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami persoalan-persoalan dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya. Kami berdoa biar Engkau yang memberikan jalan keluar bagi mereka. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang sakit, biar Engkau yang sembuhkan ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk yang sedang berkekurangan, biar Engkau yang memberkati mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus buat mereka yang sedang putus harap, Engkau beri pengharapan yang baru di dalam Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang mungkin hari-hari ini mereka kehilangan pekerjaan mereka kehilangan pendapatan mereka, usaha mereka tidak berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami minta pertolongan-Mu, kami minta kekuatan-Mu, kami minta penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus ada di atas para jemaat-jemaat-Mu ini. Tuhan, tolong mereka semua, tuntun mereka semua ya Tuhan Yesus, ajar mereka untuk lebih berharap kepada-Mu, ajar mereka untuk mereka bisa mencari pengharapan pertolongan hanya di dalam Engkau saja, dan terus-menerus menantikan jawaban yang daripada Tuhan. Bapa, kami berdoa ya Tuhan Yesus, biar Engkau yang memberkati setiap seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Berkat kesehatan, berkat makan minum ada di atas rumah tangga mereka. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Biar Engkau yang menolong setiap pemimpin bangsa kami. Roh takut akan Tuhan, roh hikmat marifat Engkau percayakan, Engkau taruh dalam hidupnya mereka semua. Berdoa juga untuk pemimpin jemaat, pemimpin gereja dimanapun yang mereka berada Tuhan Yesus. Yang berdoa supaya Engkau juga memberikan roh kesatuan, roh takut akan Tuhan senantiasa ada dalam hidupnya mereka juga. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk kebaktian atau ibadah-ibadah yang dilaksanakan di rumah-rumah hari-hari ini Tuhan Yesus. Engkau yang melawat setiap rumah, Engkau yang menerobos setiap rumah, Engkau yang memulihkan setiap rumah tangga yang ada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami terus-menerus mau berharap kepadamu, mau percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Di tengah situasi yang gak pasti, di tengah situasi yang sulit bagi kami hari-hari ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Mohon ampun untuk semua hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu, yang kami lakukan melalui perkataan kami, pikiran kami, sikap hati kami yang gak benar di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mohon ampun. Kuduskan kami, sucikan kami supaya kami boleh layak di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih, kita akan mengakhiri ibadah kudus kita pagi hari ini. Saya kembali jemput jemaat bangkit berdiri, kita minta berkat Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang mengasihi kami, firman-Mu sudah ada di hati kami, dan Roh Kudus akan memampukan kami mengikuti firman Allah dalam kehidupan kami sehari-hari. Jemaat Tuhan telah membuka hatinya kepadamu untuk menyambut berkat yang Kau curahkan bagi kami semuanya. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Allah Roh Suci memberkati jemaat sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Jemaat dulu kembali. Saya ucapkan selamat hari Minggu dan berjalan dalam terang firman Tuhan. Shalom.